Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memimpin upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda di lingkup Kementerian Koordinator PMK. Acara ini juga diisi dengan penganugerahan bintang Satya Lancana Karya Satya. Kita akan bergabung langsung dengan Yunia Harsari yang sudah ada di kantor Kementerian Koordinator PMK. Yunia, seperti apa peringatan Hari Sumpah Pemuda di sana? Wahyu, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 ini tadi sudah diselenggarakan sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan diikuti oleh seluruh jajaran deputi dan juga aparatur sipil negara di lingkungan Kemenko PMK sendiri. Dalam pidatonya ada sejumlah hal penting dan menarik yang tadi disampaikan oleh Muhadjir Effendi. Yang pertama, Muhadjir menggarisbawahi peran penting dari pemuda dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ini pada saat tahun 1928 di mana pemuda ini menjadi pelopor kemerdekaan, dan pada tahun 1945 pemuda jugalah yang mendorong Bapak Proklamator kita yakni Soekarno-Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Semangat pemuda yang bisa memberikan kontribusi dan juga peranan penting pada bangsa inilah yang kemudian akan diwujudkan dan juga dipertahankan oleh Kemenko PMK, yang memang tugas utamanya ini adalah untuk mengkoordinasi pembangunan sumber daya manusia. Dan tadi disampaikan juga oleh Muhadjir kepada jajarannya untuk bisa semangat dan juga fokus dalam mengemban misi berat 5 tahun mendatang ini sesuai dengan visi dari Presiden Joko Widodo yang akan mengalihkan perhatian dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia dalam periode keduanya. Dan tadi usai menjadi inspektur upacara, kami juga sempat menemui Muhadjir Effendi dan ditanya bagaimana atau apa langkahnya nanti untuk melanggengkan visi dari Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini kira-kira seminggu setelah pelantikan, Muhadjir menyatakan masih memetakan apa saja agenda setting dan juga permasalahan yang masih harus diselesaikan oleh Kemenko PMK dalam 5 tahun ke depan, dan kemudian setelah itu akan mendatangi satu persatu 8 menteri yang ada di bawah koordinasinya, dan kemudian akan mencari simpul-simpul mana saja yang melibatkan 2 kementerian atau lebih, sehingga itu akan menjadi tugas utama dari Kemenko PMK untuk mengkoordinasi dan juga mensukseskan visi Presiden Joko Widodo yang ingin membangun sumber daya manusia lebih baik untuk Indonesia maju. Wahyu. Ya, tadi juga ada penganugerahan bintang Satya Lancana Karya Satya. Siapa saja yang diberikan, Yunia? Ya, dalam upacara tadi ada juga penganugerahan secara simbolik kepada 15 dari total 112 aparatur sipil negara yang memang berhak untuk menerima anugerah tersebut. Anugerah ini sebenarnya diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja selama 10 atau 20 atau 30 tahun yang secara terus-menerus ini memberikan pengabdian, kedisiplinan dan juga kecakapannya dalam bekerja sehingga dapat menjadi teladan bagi yang lain. Ada 112 total yang diberikan, ini rinciannya ada 18 orang yang telah mengabdi selama 30 tahun, ada 27 orang yang telah mengabdi selama 20 tahun, dan juga ada 67 orang yang telah mengabdi selama 10 tahun, dan ini menunjukkan kecakapannya sehingga dapat menjadi teladan bagi yang lain. Dan ini diharapkan seperti yang memang diamanatkan dari pemberian anugerah Satya Lancana Karya Satya ini, agar keteladanan dari kedisiplinan dan juga kecakapan dari 112 aparatur sipil negara ini bisa menjadi contoh terutama di Kemenko PMK dan juga jajaran menteri di bawahnya, agar bisa sama-sama memajukan Indonesia 5 tahun mendatang. Untuk saat ini demikian, Wahyu, kembali ke Anda di studio. Baik, Yunia Harsari melaporkan langsung dari Jakarta, pemirsa.